Ayo kita mengenal penyakit HIV dan AIDS. Tapi tunggu sebentar. Ada baiknya kami sebagai kelompok akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 16, mata kuliah psikologi abnormal, yang terdiri dari Rahma, Cindy, dan juga Makfira. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan menyerang sel darah putih bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. AIDS ini muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia selama 5-10 tahun bahkan lebih. For your information, orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita penyakit AIDS loh. Hanya saja, lama-kelamaan sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, pada tahap inilah penderita bisa disebut sudah terkena penyakit AIDS. Lalu bagaimana sih kasus AIDS pertama di Indonesia? Kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan di Bali pada bulan April tahun 1987, yaitu seorang wisatawan Belanda yang meninggal dunia di RSUP Sanglah Denpasar. Kemudian, kasus ini dilanjutkan dengan pelaporan kasus ke WHO, sehingga Indonesia adalah negara ke-13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS di tahun 1987. Bagaimana sih penularan HIV dan AIDS? Ada beberapa cara penularan, yaitu melalui berhubungan seks beresiko tidak aman, transfusi darah yang mengandung HIV, dan pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik bergantian. Lalu ada ibu penderita HIV pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui pada bayi. Selanjutnya, apakah kamu tahu prinsip penularan HIV yang dikenal dengan istilah ESSE, di mana terjadinya penularan HIV dari manusia ke manusia yang lain? Yang pertama ada exit. Virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi, baik melalui hubungan seksual, transfusi darah, atau jarum suntik yang terkontaminasi, dan cairan ASI. Selanjutnya ada sufficient. Jumlah virusnya harus cukup untuk dapat menginfeksi. Jika virusnya hanya sedikit, tidak akan berpengaruh. Lalu yang terakhir ada enter. Window period atau masa jendela. Masa di mana seseorang mulai tertular HIV sampai dengan timbul antibodi HIV. Artinya, bila seseorang tertular HIV selama 12 minggu atau lebih pasca paparan HIV, orang tersebut bila diperiksa anti-HIV hasilnya akan negatif. Karena pada masa tersebut, antibodi HIV belum terbentuk. Tetapi sebenarnya orang tersebut sudah terinfeksi HIV. Lalu bagaimana sih gejala HIV dan AIDS sesuai dengan stadiumnya? Pada stadium 1 HIV disebut juga dengan HIV asimptomatik. Pada stadium ini, penderita tidak menunjukkan gejala. Jika ternyata ada gejala, biasanya hanya berupa pembesaran kelenjar getah bening, misalnya di leher, ketiak, dan lipatan paha. Lalu stadium 2. Daya tahan tubuh ODH di sini sudah mulai menurun. Lalu, tanda dan gejala HIV stadium 2 berupa yang pertama, penurunan berat badan. Yang kedua, gangguan saluran pernafasan, lalu herpes zoster selama 5 tahun, infeksi jamur pada kuku dan kaki, sariawan yang berulang,
Dan terakhir, gatal pada kulit. Lalu stadium 3 atau disebut dengan fase simptomatik. Virus akan menghancurkan sel CD4 sehingga semakin sedikit sel CD4 yang dimiliki, semakin lemah sistem kekebalan tubuh. Penderita biasanya akan merasa lemah dan menghabiskan waktu 50% di tempat tidur. Tanda dan gejala stadium 3 penurunan berat badan, mencret atau diare kronis selama 1 bulan bahkan lebih, demam terus-menerus, munculnya bercak putih pada lidah, tuberkulosis paru, dan penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Lalu stadium akhir yaitu stadium 4, disebut juga dengan stadium akhir AIDS. Tanda dan gejala yang pertama, wasting syndrome, penderita menjadi kurus kering dan tidak bertenaga. Yang kedua, toxoplasmosis otak, yaitu borok pada otak. Lalu yang ketiga ada candidiasis esophagus, yaitu jamur di kerongkongan membuat penderita sulit makan. Lalu sarkoma Kaposi, yaitu salah satu jenis kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpes virus 8. Lalu ensepalopati HIV, di mana penderita sudah mengalami penurunan dan perubahan tingkat kesadaran. Lalu tuberkulosis di luar paru, dan yang terakhir herpes simplex kronis lebih dari 1 bulan. Bagaimana sih pengobatan HIV dan AIDS? Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai obat antiretroviral atau ARV. Tahu nggak sih penyakit HIV dan AIDS dapat dicegah loh dengan menggunakan prinsip A, B, C, D, E. Yang pertama ada abstinensia, yaitu puasa seks bagi yang belum menikah. Kedua, be faithful, saling setia pada pasangan yang sudah menikah. Yang ketiga, kondom. Gunakan kondom bagi yang berhubungan seks beresiko. Yang keempat ada don't drug. Jangan menggunakan narkoba suntik. Yang kelima ada education. Mari ajari orang sekitar informasi tentang HIV yang benar. Ingatlah 5 pencegahan ini. So, jauhi penyakitnya bukan orangnya.